صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah yang hadir pada malam hari ini, semoga panjenengan semua oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggikan derajatnya. Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhiratnya. Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas bahwa tingkatan di dalam orang mencari ilmu itu ada 3. Satu, niatnya murni karena Allah, karena memperbanyak bekal-bekal akhirat, karena niatnya adalah untuk tahu bagaimana saja, apa saja untuk bisa mendapatkan ridhanya Allah dengan ilmu itu. Dan juga kita sudah mempelajari niat yang pertama ini termasuk adalah niat daripada orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena niatnya tidak ada selain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian ada orang juga yang kedua, niatnya mencari ilmunya karena hanya kebutuhan dunia, tapi di dalam dirinya masih tersimpan merasa terhina dengan adanya niat tersebut, merasa tidak nyaman. Orang seperti ini masih di dalam tanggungannya Allah. Ada kalanya kalau dia tidak taubat, tidak merubah niat-niat yang karena duniawi, tidak ada niat akhiratnya, kalau cepat-cepat tidak diganti, masih ada potensi wafatnya dalam keadaan syurga khatimah. Yang paling parahnya lagi adalah orang yang ketiga, adalah orang yang sudah tertipu kalah dengan syaitan. Dia menjadikan ilmunya itu sebagai jalan memperbanyak harta, berbangga-banggaan dengan kedudukannya. Kemudian dia menjadikan mulia dengan ilmunya, bukan karena Allah, memang dia ingin cari kemuliaan di situ, memperbanyak pengikut dan sebagainya. Kemudian dia menipu orang-orang dengan tipuan, mengatasnamakan ilmu tersebut, dan tercapailah hajat-hajatnya, tercapainya hajat-hajatnya dengan tipuan-tipuan tersebut. Dan dia merasa di dalam hatinya pun dia merasa memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena apa yang dia tampilkan, penampilan dan ciri-cirinya itu adalah penampilan ciri-ciri seorang ulama. Cara bicaranya yang seperti ulama, cara pakaiannya yang seperti ulama. Dia merasa tinggi di sisi Allah, merasa selalu melakukan kebaikan. Padahal selain itu dia rakus dunia, dikejar terus, melarang orang lain untuk tidak memperbanyak harta, maksudnya dia menyuruh orang lain untuk selalu taat kepada Allah, tapi dia tidak taat. Menyuruh orang lain tidak makan haram, tapi dia makan haram. Menyuruh orang lain selalu menyembah Allah, dia malah lari daripada apa yang dia sebutkan. Sehingga di dalam dirinya pun syaitan selalu menipu dengan menyebutkan dalil-dalil, membacakan hadis-hadis asar-asar kepada dia bagaimana kemuliaan-kemuliaan seorang yang alim, orang yang berilmu. Tapi dia lupa, syaitan melupakan dia dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa
engkau mengatakan kepada sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Ayat itu dia lupakan, hanya ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain yang menyebab dirinya kesombongan dan sebagainya, menyebabkan dirinya merasa paling benar, paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana min dajjal akhafu alaikum min ad-dajjal. Saya selain daripada dajjal itu lebih khawatir daripada kalian melebihi daripada dajjal. Ada di antara kalian itu yang saya khawatirkan kerusakannya melebihi dajjal. Ditanya oleh sahabat, "Wa apa ya Rasulullah? Apa yang engkau takuti itu ya Rasul melebihi dajjal daripada kami?" Faqala Rasulullah bersabda, ulama usul, ulama usul. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dajjal itu katanya tujuannya sudah jelas, ingin menyesatkan manusia. Tapi permisalan orang yang ketiga ini, dia memalingkan orang di dunia dengan lisannya, cakap fasih lisannya, tapi ternyata dia sebenarnya mengajak kepada manusia untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari etika yang dilakukan oleh kiai itu, oleh ustadz itu. Kenapa bisa begitu? Orang itu lebih enak mencontoh sama perbuatannya ustadz, lebih enak mengikuti perbuatannya ustadz atau kiai daripada hanya mendengarkan, mengikuti lisan-lisan yang diucapkan oleh kiai. Akhirnya apa? Ketika dia nyuruh menjauhilah barang-barang ini, jauhilah dunia, kesenangan dunia dan sebagainya, tapi ternyata kiainya menumpuk harta. Sehingga apa? Orang-orang awam akhirnya mempunyai hujah. Wah, ternyata kiai memperbanyak harta, kita juga harus lebih daripada itu karena kiainya seperti itu akhirnya. Ya sebenarnya enggak apa-apa memperbanyak harta itu. Hanya saja kalau memperbanyaknya bukan dengan cara niatkan karena Allah, akan menjadi bumerang nanti di akhirat. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang yang berilmu seperti ini tertipu, kalah dengan syaitan. Ayo kita lanjut. Fama afsadahu hadal maghrur bi a'malihi, maka adapun sesuatu afsadahu yang telah merusak kepada sesuatu tersebut, fama maka adapun sesuatu afsadahu yang merusak hu kepada sesuatu hadal maghruru orang yang tertipu, orang-orang yang tertipu bi'amali dengan amalan-amalan maghrur, amalan-amalan orang yang tertipu. Aksaruh yaitu lebih banyak, aksaruh yaitu lebih banyak, mimma dari apa atau dari sesuatu, aslahu yang memperbagus maurur orang yang tertipu itu kepada sesuatu biaqwalihi dengan ucapan maurur. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh orang yang tertipu dengan amal-amalnya itu lebih banyak dari sesuatu yang diperbagus dengan perkataan-perkataan orang yang tertipu. Artinya orang tertipu itu kan tertipu dari setan ini, orang yang ketiga ini. Setan membisiki melalui hawa nafsunya, kamu sampaikan kepada dia jangan suka dunia, tapi ternyata dirinya memperbanyak dunia. Kerusakan yang dibuat oleh orang seperti ini lebih besar dari apa niat untuk memperbaiki umat. Kenapa? Umat itu lebih banyak melihat
perbuatan seorang kiai daripada lisannya seorang kiai. Lebih condong kepada ngelihat orangnya sehari-harinya seperti apa. Sedikit kalau ya ada juga yang mengikuti ketika kita ada di pengajian-pengajian tabligh akbar, maulid dan sebagainya, kan banyak nasihat-nasihat yang disampaikan. Kadang kita catat, tapi yang lebih mengena, yang lebih banyak biasanya adalah orang itu langsung meniru, langsung mencontoh, terutama orang-orang yang awam lebih banyak mencontoh kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehari-hari oleh orang-orang yang berilmu. Dianggapnya apa yang dilakukan orang berilmu itu benar semua, padahal belum tentu. Takutnya termasuk orang yang ketiga ini termasuk orang yang ditipu oleh syaitan. Lebih banyak kerusakan yang dibuat. Kenapa? Karena la yastajri'u, tidak akan berani al-jahil, orang yang awam, ya, orang yang tidak tahu. Kalau kita maknakan orang bodoh kan kurang nyaman. Karena la yastajri'u, tidak akan berani al-jahil, siapa orang yang awam, al-ruhbati, melakukan al-ruhbati atas senang fid dunya, dalam urusan dunia. Orang awam itu tidak akan berani senang di dalam urusan dunia illa kecuali bistijrahil ulama'i, dengan beraninya para ulama. Orang awam tidak akan berani melakukan sesuatu yang melanggar syariat kecuali yang mencontohkan duluan adalah para ulama. Faqad syara ilmuhu, maka sungguh menjadi ilmunya orang yang ketiga ini, orang yang tingkatan ketiga, yang mencari ilmu karena harta, karena kedudukan, kemudian di dalam hatinya merasa memiliki kedudukan di sisi Allah tinggi karena apa yang dia ucapkan persis ciri-cirinya dengan para ulama. Fasara, maka menjadi ilmunya rajul salis, laki-laki atau orang yang ketiga ini, sababannya itu menjadi sabab li jur'ati ibadillahi, terhadap beraninya hambanya Allah, ala ma'asyihi, atas bermaksiat kepada Allah. Jadi ilmunya orang yang rajul itu tidak manfaat, malah menjadi sabab seorang hambanya Allah itu berani bermaksiat kepada Allah gara-gara ilmunya orang-orang seperti ini. Artinya, ilmunya seorang alim yang seperti ini malah menjadi sebab hamba-hamba Allah yang seharusnya taat kepada Allah malah bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kiainya nyontohin yang tidak baik. Ya kalau mau maksiat, ya maksiat jangan dikasih tahu lah kepada, malah terang-terangan ngajak santrinya malah bermaksiat. Alhamdulillah. Ya namanya manusia masih, ya semakin tinggi ilmunya si godanya tambah berat. Wa nafsuhul jahilatu, dan jiwanya rajul sadis, laki-laki yang ketiga ini, al-jahilu, yang bodoh, mudillatun, yang yaitu manja. Ma'adzalika, bersama rajul salis, maksudnya laki-laki yang tingkatan ketiga itu, tumannihi, membuat berharap sesuatu yang jauh dari kenyataan. Ini tamanni itu mengharapkan sesuatu yang kemungkinan terjadinya itu jauh sekali. Ini tamanni. Dan ada harapan itu ada dua, ada tamanni, ada tarji. Kalau tamanni itu mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi, ataupun terjadi itu hampir mustahil, itu namanya tamanni. Pengen hidup selama-lamanya, ya tamanni. Jadi
Nafsunya, jiwanya seseorang yang ketiga, orang yang bodoh ini. Orang yang ketiga ini adalah jiwa yang bodoh, yang kemudian dia menjadikan dirinya ini membuat berharap sesuatu yang jauh dari kenyataan. Wa turajihi, dan membuat berharap sesuatu yang sudah didapatkan. Kepada rojul. Jadi nafsunya ini membuat dirinya berharap sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mustahil terjadi. Juga nafsunya ini manja kepada dirinya rajul salis ini, sehingga meminta, meronta-ronta, merengek-rengek nafsunya ini, meminta sesuatu yang sudah dia punya. Sudah punya istri 4, minta lagi. Kalau satu mendingan. Sudah punya motor 5, masih minta lagi yang sama lagi. Sudah punya mobil yang sama, mau minta lagi yang sama. Padahal sudah Allah kasih itu, masih kurang. Ya kalau memang keluarganya isinya 8, minta yang isi 40, ternyata anak dan keluarga isi 40, ya enggak, itu faktor kebutuhan. Tapi ini kebutuhannya sudah melebihi kebutuhan, dia masih minta lagi. Ini nafsunya. Wa tad'uhu ila ayyamunna, dan nafsunya ini memintahu kepada rajul. Wa tad'uhu, dan nafsunya meminta kepada rajul salis, illa ayyamunna, untuk mengungkit-ungkit, menghitung-hitung, untuk mengungkit-ungkit atau menghitung-hitung ala Allah, atas Allah, biilmihi, sebab ilmunya rajul salis. Mengungkit-ungkit, ya Allah saya punya ilmu, ya Allah saya sudah ini, ya Allah mungkin. Masa saya jadi miskin, ya Allah saya punya ilmu seharusnya Engkau tinggikan. Ini dia mungkin. Saya kan sudah hafal tafsir, ya Allah saya sudah hafal hadis beribu-ribu hadis, ya Allah kok saya enggak kaya-kaya, ya Allah. Apa hubungannya ambil apa hadis dengan? Seharusnya kalau mau kaya, apa ya kerja. Ya. Mungkin ilmunya. Wa tukhayyilu ilaihi, dan berhayal ilaihi, membuatnya berhayal. Jadi nafsunya ini menjadikan dia berhayal ilaihi kepada wa tukhayyilu, dan menjadikan dia berhayal, menjadikan berhayal ilaihi kepada rajul, nafsu, apa nafsunya rajul. Jadi nafsunya rajul itu membuat dia berhayal, menghayal terus. Kerja nggak kerja, menghayal. Seandainya saya punya helikopter, ya Allah sudah saya angkut orang jalan semua kalau mudik. Ngayalin seperti ini. Ini nafsu. Ya Allah seandainya saya punya bis sendiri, bukan kerja di Sinar Jaya, ya Allah saya angkut semuanya ya. Tapi itu kan bisa kemungkinan terjadi. Insya Allah bisa mungkin. Amin. Ingin buka video baru. Annahu, bahwasanya rajul khairun, lebih baik. Wa tukhayyilu, dan bukan ini lanjutannya, ada lanjutannya. Wa tukhayyilu, dan berhayal, menjadikan berhayal ilahi kepada rajul, nafsuhu, dirinya rajul, nafsunya rajul, jiwanya rajul. Annahu, bahwasanya rajul khairun, yaitu lebih baik, min kasirin min ibadillah, min kasirin dari kebanyakan, min kasirin dari kebanyakan, min ibadillahi dari hambanya Allah. Dia berhayal malah dia merasa lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Inilah orang-orang yang ketiga, merasa yang lain seperti semut, dirinya seperti apa, gajah atau apa, merasa lebih baik daripada yang lain. Fakun, maka jadilah engkau, fakun, maka jadilah engkau, ayyuhat talib, wahai para pencari ilmu, penuntut ilmu, minal fariqih, dari kelompok al-awwal, yang pertama. Kalau kelompok yang pertama ya termasuk kelompok
yang beruntung kalau kelompok yang pertama. Kelompok yang selamat kalau ngikutin kelompok yang pertama. Wahdar dan takutlah engkau antakuna ada minal fariqi dari kelompok asani yang kedua. Hati-hati, waspada dengan kelompok yang kedua. Jangan-jangan kita termasuk kelompok yang kedua. Kita niatnya bukan lagi karena Allah, lagi karena harta. Apapun ilmu itu, Pak. Niatkan mau matematika, bahasa Inggris, ajarkan anaknya tetap niat karena Allah. Terlepas nanti Allah, karena gini ya, kalau kita niat Allah karena Rasul, karena Allah dan Rasulnya, Allah akan dapatkan, Allah akan berikan dunia dan akhiratnya. Tapi kalau dia niatkan itu hanya karena dunia, dia dapatkan dunia saja. Makanya mulai kecil itu tanamkan, mau dia belajar matematika, niatkan, niat karena Allah ya, biar kamu bisa ngitung-ngitung, ini adalah ilmunya Allah. Yang belajar bahasa Inggris ya karena Allah ya, ini adalah ilmunya Allah. Semoga nanti bisa bermanfaat dunia akhirat, bisa membantu orang dimanapun dengan sebab ilmunya. Terus begitu tanamkan. Selain nanti akan menjadi kebiasaan, itu akan menjadi nilai ibadah terus. Memang sebenarnya itu Zubair bin Ruslan itu kan kitabnya mengatakan, lakin idza nawa bi aklihi al-qawa li ta'atillah lahu qad ma nawa. Makan saja ketika menjadi kekuatan, tapi niatnya karena Allah, itu akan bernilai. Makan yang biasanya tidak ada nilai ibadahnya, ketika diniatkan karena Allah, maka dia akan mendapatkan nilai pahala. Padahal makan saja memang kita kebutuhan, tapi karena diniatkan karena Allah, menjadi kekuatan untuk kita bisa ibadah, untuk cari nafkah dan sebagainya, maka kemudian akan ada nilai akhirat. Dan dikatakan di dalam kitab Nasuhul Ibad, hal-hal yang seperti itu yang dinaikkan kepada Allah itu walaupun tadinya adalah urusan dunia, tidak jadi urusan dunia lagi. Cari kerja, cari kemana-mana untuk menafkahi anak, yang menafkahi istri, yang asalnya untuk makan anak, untuk makan istri, itu kan urusan dunia tadinya. Hal yang mubah itu ya Allah tidak. Kalian mau berangkat kerja ya nggak ada perintah, diam di rumah tidur ya nggak ada haram dan sebagainya. Tapi ketika berangkat diniatkan karena Allah, ingin memberikan nafkah walaupun di rumah sudah kecukupan, insya Allah itu semua akan bernilai ibadah. Ya beda lagi kalau sampai panjenengan nikah mentelantarkan anaknya, ya beda. Nanti kan akan menjadi hisab tersendiri di situ. Kenapa kita harus berhati-hati dengan menjadi golongan yang kedua? Fakam min musawwifin. Fakam maka betapa banyak min musawwifin dari orang yang menunda-nunda ajalahul ajal. Fakam maka betapa banyak min musawwifin dari orang yang suka menunda-nunda ajalahu yang segera menimpa al-ajalu apa ajal, ajalahu segera menimpa kepadanya, kepada orang yang sering menunda-nunda itu, al-ajalu apa ajal, qabla taubati sebelum taubat. Ternyata banyak orang yang menunda-nunda ingin bertaubat, karena nanti kalau taubat dia itu ada potensi tetap, kalau sumpahnya taubat orang yang kedua ini menggantikan apa yang dilakukan itu dengan diganti amal-amal yang soleh, maka insya Allah akan kalau sudah kita taubat lazim balahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Karena orang yang tidak punya dosa, maka akan ada potensi dia wafatnya dalam keadaan husnul. Tapi kalau dia menunda-nunda kemudian ajalnya tiba, menimpa dia ajalnya sebelum dia taubat, fa khasira, maka rugi. Kenapa? Karena sebelum taubat ajalnya sudah datang duluan.
Ya, kalau sudah ajalnya datang Pak, mau tobat bagaimanapun di akhirat, ya Allah kembalikan aku ke dunia, irji'u. Idza ja'a adamul maut qala irji'uni, kembalikan aku ke dunia la'alli, agar aku a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh terhadap sesuatu yang pernah aku tinggalkan dulu. Ya Allah kembalikan aku ke dunia, dulu aku tidak melakukan itu, amalan-amalan itu, tapi saya lihat sekarang kok banyak yang orang-orang yang beramal dulu seperti itu, ternyata di kuburannya dia senang, dia tersenyum. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak, engkau dikembalikan pun tetap akan sama seperti ini. Orang yang menjerit-jerit di sana itu minta dikembalikan ke dunia, kalaupun dikembalikan kata Allah tetap sama. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang baik yang kemudian dia itu memperbanyak sebagaimana dia katakan waktu dia minta kembali dari kuburnya. Ya karena sudah nggak kuat siksanya minta kembali, tapi setelah dikembalikan enggak akan berbuat baik, enggak akan berbuat baik, hanya alasan saja. Allah Maha Tahu. Wa iyyaka summa iyyaka, dan waspadalah atau jauhilah, summa iyyaka jauhilah, waspadalah, takutlah. Ini pesannya daripada Al-Imam Ghazali. Antakuna, agar engkau atau untuk engkau menjadi, untuk engkau ada, antakun untuk engkau ada minal fariki, dari kelompok asalis yang ketiga. Hati-hati ya kata Imam Ghazali, jangan sampai engkau menjadi golongan yang ketiga. Sudah niatnya kepada dunia, malah engkau itu merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa engkau derajatnya di sisi Allah memiliki derajat yang tinggi. Padahal kita tidak tahu amal-amal yang kita lakukan itu kan ada dua potensi. Ada potensi diterima oleh Allah dan ada potensi ditolak oleh Allah. Fatahlika halakan, fatahlika maka engkau binasa, halakan dengan kebinasaan. Fatahlika maka engkau akan binasa, halakan dengan kebinasaan. La yurja, yang tidak bisa diharapkan, ma'ahu besertanya binasa, beserta halak, ma'ahu beserta halak atau binasa. Falahu, ka apa keuntunganmu? Engkau akan binasa dengan sungguh, dengan benar-benar binasa, dengan kesungguhan binasa. Kalau engkau mengikuti kelompok yang ketiga, dan tidak bisa diharapkan lagi keuntunganmu setelah kalian itu nanti binasa. Kalau sudah binasa nggak ada keuntungannya. Kalau udah engkau rusak, apa keuntungannya? Ya kalau bangkrut apa keuntungannya, kan begitu kan. Apalagi itu sudah urusan akhirat. Wala yuntadharu, dan tidak bisa dinanti solahuka apa kebaikanmu. Ya kalau sudah masuk ketika, karena memang orang sombong kalau udah merasa lebih baik daripada orang lain itu kan sudah pada sombong. Orang sombong itu tidak akan bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena sudah merasa lebih baik daripada orang lain. Ini kalau sudah merasa lebih baik daripada orang lain, ini yang tidak baik. Kalau sudah merasa, makanya kalau udah merasa sombong itu, kalau udah merasa sombong, tidak ada potensi itu bisa bertaubat kepada Allah. Kenapa? Yang merasa lebih baik, merasa lebih ibadah, merasa lebih berilmu, merasa lebih berpangkat, sehingga di dalam hatinya dia tidak merasa bahwa dirinya hina, kurang apa. Orang yang bisa bertaubat kan yang merasa berdosa. Orang yang bertaubat, orang yang merasa punya salah, ya baru minta, ya Allah ampuni saya. Orang yang merasa punya salah kepada tetangga, keluarga, ampun maafin saya ya. Orang yang tidak merasa salah, jangankan sampai salaman, tinggal salaman melihat ke sana ya.
Merasa benar saja. Ini enggak baik. Semoga kita tidak termasuk seperti itu. Fa in qulta, maka jika engkau berkata, fama bidayatul hidayati, maka apa permulaan hidayah itu? Fa in qulta, maka jika engkau berkata, fa in qulta, maka jika engkau berkata, fama bidayatul hidayah, maka apa permulaan hidayah itu? Liujarriba, agar aku mencoba biha, dengan hidayah, dengan bidayah nafsi, kepada diriku. Apa permulaan hidayah itu? Biar aku coba dulu kepada diriku. Kalau semuanya nanya ke pengarangnya, kata pengarangnya, saya akan jawab. Apa sebenarnya permulaan hidayah? Permulaan hidayah kita harus tahu sebenarnya. Apakah kita selalu minta hidayah? Hidayah kita tidak tahu sebenarnya hidayah kita sudah sampai ke hidayah itu apa belum. Fa'lam, maka ketahuilah engkau, anna bidayataha, bahwa permulaan hidayah itu, anna bidayataha, bahwa permulaan hidayah itu, dhahiratut taqwa, ialah dhahirnya takwa. Apa takwa itu? Takwa itu adalah imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Takwa itu adalah melakukan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Itu takwa. Jenengan ya sholat itu takwa. Jenengan puasa ya takwa. Jenengan ngaji hari ini ya takwa. Jenengan tidak menyakitin orang lain ya takwa. Kenapa? Karena dilarang dalam Islam. Ya kita mencuri, kita tidak mencuri ya takwa. Kenapa? Karena kita dilarang untuk mencuri, bermaksiat dan sebagainya. Itu adalah bentuk takwa. Ya kalau kita melanggar apa yang Allah larang, kemudian kita pun melakukan sesuatu yang bukan diperintah oleh Allah, ya bukan takwa. Malah itu disebut dengan maksiat. Nah, permulaan hidayah itu adalah dhahir takwa. Apa yang tampak di dalam takwa ini adalah permulaan kita takwa. Ngaji, sholat. Apa yang tampak di dalam perkara apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang terus kita amalkan, itu adalah permulaan hidayah. Kalian ini sekarang ini lagi mendapatkan, memijaki permulaan hidayah. Orang yang sholat berjemaah, ya itu adalah permulaan hidayah. Dan insya Allah ketika diistiqomahkan, dia sudah termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Ya kalau nggak dapat hidayah, ya mereka mestinya tidak akan sholat. Bisa saja kamu sholat, tapi yang diharapkan bukan lagi pahala, tapi kotak amal. Kenapa? Ya nggak dapat hidayah. Bisa saja dia masuk ke musola, bukan lagi itu harapannya, bukan lagi pahala, bukan bagaimana senang asiknya sujud, tapi ternyata ada yang dicari, entah itu kipas angin apa, atau hilang saja. Nah itu. Wa nihayatuha, dan puncak atau akhir daripada hidayah batinatut taqwa, yaitu yang tersembunyi di dalam takwa. Wah, apa batinnya takwa yang tersembunyi? Ya diantaranya puncaknya, diantaranya akhir daripada ketakwaan kita itu, ya kita hidupnya tenang, hidupnya penuh syukur. Jenengan mau punya nggak punya, senang santai aja. Ini adalah bentuk batin. Kenapa? Setiap proses dari langkah satu ke yang lain itu terus melibatkan Allah, dan selalu meyakini
bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, selagi kita meniatkan semua karena Allah, kemudian langkah-langkahnya pun dilakukan karena Allah, kita hanya memasrahkan sesuatu. Ya Allah, hasilnya saya pasrahkan kepada Panjenengan aja, ya kan? Sudah berangkat jam berapa? Pak Leman berangkat jam berapa kalau bekerja? Kerja jam berapa berangkat? Jam 8, pulang jam 5, nyampe rumah jam 6 ya. Hasilnya ya Allah, saya jenenganlah, saya hasilnya bagaimanapun saya pasrahkan kepada jenengan ya Allah. Yang penting saya sudah berusaha sekuat tenaga, disuruh untuk mencari nafkah, ya kami sebagai manusia dan kepada keluarga kami sudah usahakan dengan sebaik mungkin. Sekarang tinggal kepada Panjenengan ya. Fala akibata illa bitaqwa, maka tidak ada akhir yang baik illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Kalau tidak takwa tidak akan ada akhir yang baik. Adanya ilmu terus. Kenapa? Ya karena tidak ada rasa tawakal, tidak ada rasa tidak ada rasa melibatkan Allah. Kita tidak tahu, seakan-akan dunia apa yang terjadi ini seakan-akan hasil skenario kita. Ada istilah Qarun itu. Qarun itu asalnya orang-orang yang baik, Qarun itu. Tapi karena dia merasa kekayaan itu karena ilmunya, karena kehebatannya, dia dinyungsepkan sama Allah. Tapi sudah tertanam dia dalam bumi. Kita yakini aja ada skenario yang terbaik yang sudah menetapkan kita tinggal ikhtiar apa yang bisa kita lakukan terus menerus. Karena yang kita khawatirkan pada akibat Thailand, tetapi yang kita aturkan, yang kita khawatirkan kita tidak termasuk orang yang takwa. Terus kita ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan baik dalam tenang, dalam keadaan banyak rezeki ataupun dalam keadaan sempit, terus selalu Allah sebut-sebut. Selalu ya Allah libatkan dalam, ya karena kalau banyak harta tapi kita melupakan Allah, ada potensi dan ada berkah itu dalam hartanya itu. Sehingga ada ketidaktenangan dalam hidup. Makanya mau kaya ataupun tidak, selalu libatkan Allah. Itu adalah pemutus kesombongan. Kita percaya bahwa apa yang mudah hari ini bukan murni hasil kerja keras kita. Karena betapa orang kerja keras, kalau belum waktunya Allah tentukan, tidak dapat apa-apa memang itu. Mohon maaf ya, kayak tukang beca itu kerja kerasnya bisa lebih baik daripada itu, bisa 24 jam di pasar ya. Gayung di sana. Tapi bagi mereka yang beriman, itu akan selalu gayungan itu sirkan. Ini akan setiap roda saya melangkah, setiap goesan saya ini akan ada nilai ibadah. Ini akan menikmati terus. Tapi bagi orang yang sombong, yang punya harta banyak, yang merasa dirinya hanya atas dasar kekuatan saya, bukan tidak melibatkan Allah, wah itu akan Qarun saja tenggelam, Firaun saja yang punya dikdaya nggak pernah sakit, habis tenggelam di lautan. Nggak ada. Ayo. Wala hidayata illa lil muttaqin, dan tidak ada petunjuk illa lil muttaqin kecuali bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ya orang yang mengamal. Siapa orang yang muttaqin ini? Orang yang bertakwa ini, ya orang yang mengamalkan apapun yang Allah perintahkan dia semangat kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah dengan penuh kekuatan dia hindari. Ini dia jauhi. Takwa, makanya sebaik fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wa taqwa, adapun takwa ini ibaratun adalah ungkapan. Takwa ini ibaratun adalah ungkapan anim tizali awamirillahi, dari melaksanakan perintahnya Allah.
dari melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Takwa itu adalah ungkapan hanya sebatas nama bagi orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya Allah. Ya kalau kalian ya duduk ya pasti takwa. Ya kecuali itu, kecuali bukan ngelihat mana sini. Oh ini kotak amal di belakang saya. Ini kalau sholat ya kan ada orang yang bukan tidak ada manusia TV lagi sholat yang lain ruku dia malah rukunya ke belakang. Tahu-tahu hilang masuk CCTV-nya, tahu-tahu ngambil motor orang. Kenapa? Bukan takwa dia. Sholat tapi sholatnya setengah. Ruku kedua dia belakang bawa motornya orang. Makanya takwa ini adalah ibaratun al-imtisali awamirillah. Adalah ungkapan dari melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Fauma maka adapun imtisal wan nawahi, ya Allah. Kok saya loncat ini? Al-imtisali awamirillah ta'ala wajtina binawahi dan menjauhi larangannya Allah. Makanya saya ini fauma kok kemana kata saya. Wa taqwa adapun takwa ibaratun ialah ungkapan al-imtisalin dari melaksanakan min al-imtisali awamirillah dari melaksanakan perintah-perintahnya Allah taala wa yatina binawahihi dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Ini disebut takwa. Kalau kalian melakukan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah disebut dengan takwa. Fa maka adapun al-imtisal wa nawahihi. Maksudnya intisal melaksanakan perintah-perintahnya Allah wa nawahi dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fahuma ini maka adapun intisal awamirillah wa jatina binawahi ini kismani yaitu terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua bagian. Wahai dan perhatikanlah. Wahai dan perhatikanlah ana adapun saya. Kata Imam Ghazali, ana adapun saya. Usyiru akan menunjukkan alaika kepada kalian, kepada engkau. Bijumalin dengan pokok-pokok. Muhtasaratin yang diringkas. Jadi dari jumlah-jumlah yang diringkas. Bijumanin dengan jumlah-jumlah atau keterangan yang sangat panjang itu muhtasaratin yang diringkas min dhahiri ilmi taqwa dari lahiriah ilmu taqwa. Perhatikan, saya akan tunjukkan kata Imam Ghazali kepada engkau jumlah dari diambil dari sekian jumlah atau pokok-pokok yang kemudian diringkas oleh beliau dari pembahasan atau dari tentang lahiriah ilmu takwa, dohirnya takwa. Seperti apa sih sebenarnya dohirnya takwa? Kita tadi katakan dohirnya takwa itu ya seperti kita sholat, ya, sholawatan apa di sini yang tampak-tampak itu. Fil kisma ini di dalam dua bagian. Jadi kita ini akan membahas, beliau Al-Imam Ghazali akan membahas tentang dua perkara yang menjelaskan pertama tentang perintah-perintahnya Allah, yang kedua tentang apa? Meninggalkan larangan-larangan Allah. Makanya nanti itu Pak, di dalam kitab ini yang akan kita lakukan, yang akan kita pelajari terdiri dari pertama, adab dalam taat kepada Allah, etika dalam taat kepada itu kita akan diajarkan mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Etika-etikanya harus seperti apa? Ini akan diajarkan oleh Bidayah oleh Al-Imam Ghazali. Jami'an secara keseluruhannya. Jadi di dalam taat itu akan diajarkan
Detail sekali. Dan yang kedua, kita itu akan diajarkan tentang adab dalam meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan maksiat seperti apa? Nanti akan ada. Jadi kita diajarkan etika di dalam taat kepada Allah, juga akan diajarkan bagaimana etika dalam menjauhi larangan-larangannya Allah. Jadi bukan hanya diajarkan taat dalam etikanya, menjauhi larangannya Allah pun ada etikanya. Wa ulhiku, dan aku tambahkan, wa ulhiku, dan aku tambahkan kisman, satu bagian, salisan, yang ketiga. Kemudian ditambahkan satu lagi. Berarti nanti akan ada 3 pembahasan. Pertama membahas tentang ketaatan, etika taat kepada Allah. Yang kedua membahas tentang etika menjauhi larangannya Allah. Kemudian yang ditambahkan satu lagi. Apa itu? Liyazira hadal kitabu, liyazira, agar supaya menjadi, hadal kitabu, apa kitab ini, jami'an, mencakup, jami'an, mencakup, jami'an, mencakup. Jadi nanti itu akan ada tambahan yang ketiga. Apa tambahan yang ketiga? Dalam bergaul, dalam bersosial, bersosialisasi, bersosial dengan Allah, bersosial dengan makhluknya Allah, manusia dan alam semesta. Ini akan diajarkan etikanya. Bagaimana sih etika kita bersosial dengan Allah, bersosial dengan makhluk tetangga dan sebagainya. Makanya liyazir hadal kitab jami'an, mencakup semua bentuk interaksi. Ini nanti yang ketiga, bahasan yang ketiga, agar ditambahkan yang ketiga ini, agar menjadi kitab ini mencakup, artinya mencakup seluruh semua bentuk interaksi, baik dengan Allah Ta'ala maupun dengan manusia. Kemudian yang mencukupi, kitab ini memang kecil, tapi insya Allah tidak kalah dengan kitab-kitab yang mabsutat, yang keterangannya panjang. Kitabnya jenengan ini kecil tapi banyak manfaatnya, tidak kalah saing dengan kitab-kitab yang besar, kata Al-Imam Ghazali. Wallahu, dan adapun Allah, al-musta'anu, ialah yang dimintai pertolongan. Dan kita selalu minta kepada Allah, hanyalah Allah inilah yang bisa membantu kita, yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Semoga yang hadir di malam hari ini ataupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon kepada Allah, karena hanyalah Allah tempat kita meminta pertolongan. Semoga kita bisa menjalankan segala kebaikan dan kita bisa meninggalkan semua kemungkaran, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang ada di sekitar kita, semoga itu menjadi sebuah penyebab wasilah datangnya ridhonya kepada kita. Kalau kita takut, Pak, kalau kita kaya, kita punya duit, tapi Allah tidak ridha, hanya buat tidak nyaman di rumah kita, Pak. Siang malam ramai sekali, ramai dengan anak, ramai dengan istri. Kalau ramainya dikir yang penting, piring jatuh sana sini. Tapi kalau ada kalanya ramai dari salah sisi itu, ada kalanya kadang kita memang diuji dari istri, kadang diuji dari suami. Ya Nabi Muhammad, ya Nabi-Nabi yang lain itu memang ada yang diuji seperti itu, Pak. Makanya kita jangan sampai kita yang menjadi penguji. Ya, yang panjenengan kalau memang ada suami istrinya yang tidak baik, ya sabar, ya nasihatin. Kalau panjenengan ingin mendapatkan ini kalau dalam kitab Al-Qur'an, orang yang sabar terhadap perilaku buruk istrinya,
itu akan diberikan pahala sebagaimana pahalanya Nabi Ayub. Punya penyakit, anaknya wafat, ditinggalkan jemaahnya. Juga istri yang sabar terhadap perilaku buruknya suaminya, maka dia akan diberikan pahala sebagaimana pahalanya Siti Asia. Siti Asia itu Pak, ketika tongkatnya Nabi Musa dilempar untuk mengalahkan para kaum tukang sihir, Siti Asia itu beriman. Ketika beriman, ketahuan oleh Firaun, karena ini adalah istri Firaun. Setelah ketahuan, dipaku empat itu Pak, dipasang. Kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku ke tanah dan dihadapkan ke sinar matahari untuk dijemur. Dan sampai terakhir itu ketika disuruh taubat tidak mau, Siti Aisyah itu dilempar dengan batu. Tapi Siti Aisyah itu langsung bilang ketika sebelum dilempar itu, ya Allah, bangunkan aku rumah di sisimu di surga. Ketika dilempar batu Siti Aisyah itu, ruhnya sudah dicabut oleh Allah, oleh malaikat. Kemudian memang tampak bangunan bagus. Jadi ketika batu itu mengena kepada Siti Aisyah, hanya mengena kepada jasadnya, tidak mengena kepada ruhnya. Dia tidak merasa sakit. Makanya bagi perempuan yang sabar atas perilaku suaminya yang tidak baik, maka tidak perlu sakit-sakitan seperti Siti Aisyah, dan pahalanya akan mendapatkan itu. Ya, sekali lagi jangan kita yang menjadi penguji. Dan begitu juga istri-istri yang solehah, jangan menjadi penguji kepada laki-lakinya. Biarlah kalian menjadi suami istri yang selalu taat kepada Allah, yang istrinya taat kepada suaminya. Dan memang di dalam kitab Al-Qadrul Jin dikatakan pada akhir itu, suami itu seperti kedudukannya seperti orang tua daripada istrinya. Hak-haknya ketika qabil itu nikah itu, semua haknya diberikan kepada suami. Kemudian surganya istri itu juga diberikan hanya kepada suami. Sehingga apa? Banyak istri-istri itu yang nggak sadar ketika tidak baik kepada suaminya, ada potensi surganya tertutup. Makanya ya itu, kalau mau dapat surga berbaguslah kepada suami. Jadi cukup sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.